ini Lause Natania ditemani sama Lause baru loh. Lause kenalan dong. Oke, halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama Lause Alim, yang hari ini akan memimpin ujian sekolah minggu bersama adik-adik dan Lause Natania. Wah, mantep adik-adik. Hari ini itu kita sama Lause Alim memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bentar deh Lause. Ya. Lause tahu nggak kalau kita nih punya aturan sebelum kita mulai ibadah sekolah minggunya? Oh, aku ingat Lause. Bentar ya, aku buka catatan. Kasih buka catatan adik-adik, bentar ya. Menurut catatan, kita tidak boleh ibadah sambil makan. Kita tidak boleh ibadah sambil main dan harus berpakaian yang rapi. Wah, kita lagi makan nggak Lause? Tidak. Tidak. Kita lagi mainan nggak? Oh, tidak tentu. Oh, enggak. Kita bajunya sudah rapi belum ya? Pastinya rapi dong. Kalau kita berdua sudah siap, Lause, berarti adik-adik di rumah udah siap juga dong. Nah, ayo adik-adik, mari bersama Lause Alim dan Lause Natania kita menyanyikan lagu pertama dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, biarlah nama Tuhan yang terus dipuji. Yuk Lause, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Yuk adik-adik kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kembali kami diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami beribadah dengan cara online, tapi Tuhan terus memberikan kerinduan dan semangat bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan biarlah segala pujian kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah. Lause Alim. Ya, kenapa? Tahu nggak kenapa hari ini kita ngomong bahwa hanya Tuhan yang layak untuk dipuji? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dan diberi
anugerah dan dibebaskan dari belenggu dosa. Wah, mantul se. Berarti kalau kita bebas, kita itu girang dong ya? Nah, benar, kita tuh harus mau girang setiap hari. Oke adik-adik, mari kita nyanyi bersama Dia Girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Wah, Lose, hari ini seneng banget ya. Lewat puji-pujian ini kita diingatkan bahwa sukacita dan kegirangan kita itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Iya Nise, karena kita kok punya hati yang gembira itu sangat penting loh untuk kita nih masing-masing. Oh iya tak Lose? Benar, karena hati yang gembira itu adalah obat. Sese, itu kayak ada lagunya tau Sese ya? Benar, apa itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur lagi itu tak? Nah benar nah. Wah, yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Adik-adik berdiri ya, dari tadi duduk terus. Ayo kita berdiri, kita pujikan lagu ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, Yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yuk kita nyanyi sekali lagi adik-adik ya. Gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Waduh, hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Lose, hatinya senang? Senang selalu, setiap hari harus selalu merasakan gembira. Nah, Luse, sekarang kok Luse nggak nanya sih aku hatinya senang atau enggak? Iya ya, Mas Natania gimana? Wah, hatinya senang dong Luse, apalagi habis ini kita tuh mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh salah satu Luse kita. Ayo tebak siapa dia? Oh iya, aku tahu se. Siapa? Lause Lucy kan? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lose Lucy adik-adik. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kita mau nyanyi lagu apa Lose? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku.
Ojo nyanyi sih lo, jangan nyanyi dulu. Kita ajak adik-adik di rumah biar nyanyi sama-sama kita. Oke, siap. Ayo adik-adik nyanyi bersama Lausa Alim dan Lausa Retania. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yusuf. Ya, selamat siang adik-adik semuanya. Siang hari ini, Lausa Lucy mau membawakan cerita di mana Nabi Elia diangkat Tuhan naik ke surga. Yuk, sebelum dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Yuk, kita berdoa, Lausa Lucy pimpin kita dalam doa ya. Bapa yang di dalam surga, siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir. Kiranya firman-Mu ini bisa bertumbuh dalam hati kami dan boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita siapkan dulu ya Alkitab kita. Kita buka di 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 15. Sekali lagi buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat ke-1 sampai dengan 15. Nah, 2 Raja-Raja ini ada di Perjanjian Lama adik-adik. Sudah siap semuanya? Oke, kita tidak akan membaca keseluruhannya ya. Lausa hanya akan mengambil dari pasalnya yang ke-10 sampai dengan 15. Sekali lagi, Lausa ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 15, tapi kita hanya akan membaca dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca dari ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku angkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang dengan demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu. Lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa.
Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Itu tadi adik-adik pembacaan firman pada siang hari ini. Sekarang langsung mau kasih tahu ceritanya adik-adik ya. Ketika itu Nabi Elia berada di kota Gilgal dengan Elisa yang merupakan orang yang telah ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini sudah tua ya adik-adik ya. Sedangkan Elisa ini masih lebih muda, jadi usianya seperti ayah dan anak. Nah, Elisa dengan senantiasa mendampingi Elia terus-menerus. Nah, ketika di kota Gilgal, Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, karena Tuhan Allah sudah menyuruh aku pergi ke kota Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhanmu yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu apa? Berjalanlah keduanya menuju ke kota Betel. Ketika sampai di kota Betel adik-adik, ada beberapa rombongan para nabi di kota Betel yang mendatangi Elisa sambil berkata, "Tahukah kamu bahwa pada hari ini tuanmu akan naik ke surga, diangkat oleh Tuhan?" Lalu Elisa menjawab, "Aku sudah tahu, diamlah." Kemudian apa adik-adik? Kemudian Nabi Elia datang lagi kepada Elisa berkata, "Baiklah engkau tinggal di sini, karena Tuhan sudah menyuruh aku pergi ke kota Yeriko." Tetapi sekali lagi Elisa menolaknya adik-adik. Dia berkata, "Demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau dan akan terus mengikuti kemanapun kau pergi." Lalu keduanya berjalan ya adik-adik. Keduanya berjalan menuju kota Yeriko. Sekali lagi adik-adik, setibanya di kota Yeriko, datanglah rombongan para nabi lagi seperti di kota Betel, di kota sebelumnya. Nah, di kota Yeriko ini para nabi menghampiri Elisa lagi dan berkata, "Tahukah engkau pada hari ini tuanmu akan terangkat naik ke surga?" Tapi Elisa menjawab, "Aku sudah tahu, diamlah." Nah, kemudian Elia mendatangi Elisa lagi adik-adik. Dia berkata, "Baiklah engkau tinggal di sini, karena Tuhan menyuruhku ke sungai Yordan." Tapi sekali lagi Elisa menjawab, "Demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan mengikuti engkau kemanapun kau pergi." Lalu berjalanlah mereka berdua menuju sungai Yordan. Nah, waktu mereka berjalan ke sungai Yordan ini adik-adik ya, ada sekitar 50 orang nabi yang dari Yeriko tadi mengikuti mereka dari kejauhan, ya kan? Mereka berjalan tidak berani dekat-dekat. Mereka berjalan cukup memberi jarak mengikuti Nabi Elia dan Elisa. Nah, sesampainya di sungai Yordan, Nabi Elia apa? Nabi Elia membuka jubahnya, lalu menggulungnya, dan dia memukulkan jubah itu ke atas air. Lalu tiba-tiba yang terjadi adik-adik, air sungai itu terbelah menjadi dua, ke sisi kanan dan juga ke sisi kiri. Lalu berjalanlah Nabi Elia dan Elisa melewati tengah-tengah tanah yang kering itu adik-adik. Setibanya sampai di seberang sungai Yordan, sungai itu kembali tertutup adik-adik. Ketika sungai sudah tertutup, maka Nabi Elia bertanya kepada Elisa. Kita lihat ya adik-adik pada ayatnya yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Ya, Nabi Elia memberikan pertanyaan kepada Elisa, "Mintalah sesuatu yang hendak kau minta padaku sebelum aku
terangkat ke sorga. Lalu dilanjutkan lagi apa? Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Lalu Elia menjawab, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi di sini Nabi Elia menegaskan apa? Dia disuruh mengikuti, Elisa disuruh mengikuti Nabi Elia, ya kan? Sampai dengan Nabi Elia terangkat ke sorga. Jika sampai dengan Nabi Elia terangkat ke sorga dan Elisa tidak mengikuti dia, maka apa yang diminta Elisa tidak akan terkabul. Nah, mereka terus berjalan sambil bercakap-cakap ya adik-adik ya. Ketika mereka terus berjalan sambil bercakap-cakap, tiba-tiba dari langit datanglah apa? Datanglah sebuah kereta berkuda berapi-api nyala ya adik-adik ya. Lalu Nabi Elia terangkat naik ke kereta itu dibarengi atau bersamaan dengan adanya angin ribut yang cukup kuat adik-adik. Nabi Elia terangkat naik ke sorga. Dia dijemput oleh Tuhan untuk naik ke sorga. Nah, ketika Nabi Elia naik ke sorga itu adik-adik, jubah Nabi Elia terjatuh ya adik-adik. Lalu Elisa apa? Elisa berteriak seperti yang ada di ayat ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan ya. Ketika dia melihat itu, dia berteriak, dia melihat ke atas, melihat Nabi Elia terangkat naik ke surga. Dia berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta berkuda dan seluruh orangnya. Ya kan, dia langsung mengambil bajunya, lalu dia merobek bajunya menjadi 2. Ya, tanda di mana Elisa ini bersedih karena sudah ditinggal oleh tuannya. Tapi bisa dilihat juga adik-adik, waktu Nabi Elia naik ke surga itu jubahnya terjatuh ya adik-adik. Jubah yang tadi dipakai untuk memukul air Sungai Yordan itu terjatuh. Nah, lalu apa? Lalu jubah itu diambil oleh Elisa. Nah, ketika jubah itu diambil oleh Elisa, berjalanlah Elisa untuk mau kembali ke seberangnya lagi. Nah, ketika itu dia apa? Dia menggulung jubah milik Nabi Elia, lalu memukulkannya ke air. Lalu dia berkata apa? Di manakah Tuhan Allah Elia? Lalu dia pukul dengan jubah itu air Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi sama seperti sebelumnya, di mana ketika Nabi Elia memukul air Sungai Yordan terbelah menjadi 2. Begitu juga Elisa, dia memukul air Sungai Yordan dan air Sungai Yordan itu terbelah menjadi 2. Lalu berjalanlah Elisa untuk kembali ke seberang lagi, di mana orang-orang yang setelah berkumpul tadi yang mengikuti mereka menunggu di seberang sungai. Lalu apa? Begitu dia melihat Elisa menyeberangi sungai itu dengan sungai yang sudah terbelah menjadi 2, Elisa berjalan di tengah-tengahnya. Para nabi-nabi yang dari kota Yeriko yang mengikuti mereka melihat semua itu dan berkata bahwa Elisa ini adalah apa? Sungguh-sungguh orang yang sudah ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Elia. Maka mereka semua sujud menyembah kepada Elisa. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan siang hari ini ada sesuatu yang harus kita pelajari. Yang pertama apa? Kita harus ingat adik-adik bahwa Tuhan itu sangat menghargai kita. Siapa saja anak-anaknya yang mau melayani Dia, pasti Tuhan akan memberikan kemurahan kepada kita semua anak-anaknya. Seperti Nabi Elia, ya kan adik-adik, dia dengan senantiasa mengikuti Tuhan dalam segala pencobaan yang dia hadapi selama hidupnya. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu jaga dia dalam segala kesusahan dan kesukaran. Lalu yang kedua apa? Dari semua itu adik-adik, jika kita benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita benar-benar taat pada Tuhan dengan sungguh-sungguh apa? Tuhan sudah menyediakan
sebuah tempat yang begitu layak untuk kita di kemudian hari, yaitu apa? Tempatnya yang ada di sorga, tempat kita semua adik-adik, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menjalankan semua perintahnya. Bagaimana caranya, Lause? Ya, adik-adik, kita apa? Kita harus menurut kepada orang tua kita contohnya. Seperti Elisa yang selalu mendampingi Elia kemanapun dia pergi di hari tuanya. Ya kan? Dia mematuhi setiap perintah yang Elia berikan. Ya kan? Kecuali yang waktu terakhir, yang dimana dia disuruh tinggal di kota Betel, di kota Gilgal, di kota Yeriko. Elisa tidak mau menurutinya karena apa? Karena dia tahu bahwa tuannya ini akan pergi meninggalkan dia, ya kan? Tapi selama itu sebelum-sebelumnya Elisa selalu mendampingi Elia dengan setia, ya. Lalu apalagi? Kita harus rajin membaca firman Tuhan adik-adik. Jangan hanya baca aja, kalau baca aja ya semua orang bisa. Orang percaya pun juga bisa baca Alkitab. Tapi kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan harus apa? Selain membaca, kita merenungkan dan juga kita menjalankan perintah yang sudah ada melalui firman Tuhan ini. Nah, itu dia adik-adik, bagaimana supaya kita bisa untuk belajar taat, belajar mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintahnya. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan kita tempat di sorga kelak. Itu tadi firman Tuhan pada siang hari ini. Sekarang kita buka ayat hafalan kita ada di Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-24. Sama-sama ya adik-adik, kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-24. Mazmur ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekali lagi ya adik-adik, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Di sini maksudnya apa? Dengan nasihat-Mu. Nasihat-Mu yang dimaksud di sini itu siapa? Tuhan adik-adik. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan memimpin kita, ya kan? Tuhan memimpin kita semua umatnya. Dan kemudian Tuhan juga yang mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Itu tadi adik-adik firman Tuhan pada siang hari ini. Mari sama-sama kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena siang hari ini kami belajar sekali lagi untuk percaya dan taat. Karena kami melalui firman-Mu ini Tuhan belajar bahwa Engkau telah menyediakan tempat yang layak bagi kami semua Tuhan di kemudian hari. Tempat yang indah yaitu sorga yang sudah Engkau siapkan bagi kami, umat-umat-Mu ini yang percaya kepada Engkau. Pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan, bolehlah kami menjadi salah satu anak-anak-Mu yang menempati sorga kelak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mana? Loh, Lause, Natania, ayo. Wah, telat aku. Wah, Lause, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Benar, iya adik-adik, kita sudah baru saja mendengarkan firman Tuhan bersama dan sekarang saatnya untuk menyanyikan pujian persembahan. Oh iya, kita mau persembahan dan adik-adik di rumah persembahannya bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja atau boleh dikumpulkan di amplop. Nanti kalau sudah kita bisa ibadah sama-sama persembahannya boleh dibawa. Oke, Oke, siap. Yuk kita sama-sama nyanyi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini
sekali lagi adik-adik. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk adik-adik kita berdoa, ikuti Lese Alim yang berdoa ya. Oke, mari adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Meskipun dengan sistem online. Ya Tuhan, tolong berkati Papa Mama yang telah menyediakan persembahan dan berkati juga lause-lause yang akan mengelola persembahan tersebut untuk mengembangkan pelayanan di GKA Trinitas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lose. Nah, adik-adik, kita udah selesai loh sekolah minggunya. Lose, kita udah selesai loh. Kok udah selesai ya? Kok cepet banget ya adik-adik ya? Jangan sedih Lose, minggu depan kita masih akan sekolah minggu lagi di channel yang sama ya adik-adik. Siap. Nah. Jadi adik-adik mari kita bangkit berdiri sebelum menerima berkat dari Pendeta Rusan Christian dan kita nyanyikan sekarang Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita tentang Nabi siapa? Elia naik ke surga. Nah, anak-anak sekalian, kita belajar, anak-anak belajar, orang yang setia ikut Tuhan, taat pada Tuhan seperti Nabi Elia, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, ya. Begitu juga anak-anak setia, mesti taat sama Tuhan. Tuhan akan menyertai anak-anak, memimpin kehidupan anak-anak sekalian. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat untuk anak-anak sekalian. Mari dalam sikap doa semuanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak untuk taat pada Tuhan Yesus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Tuhan memberkati kalian semuanya. Lese, hari ini kita ada satu pengumuman loh. Apa itu? Pengumuman apa itu? Oh, Lese pura-pura lupa. Jadi pengumuman hari ini tuh Lese, ada satu teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Teman Masa kita lupa? yang ulang tahun itu namanya Jessica. Oh ya, tahu. Jessica. Kita selamatin dia dulu ya Ya, Lese. ayo. 1, 2, 3. Selamat ulang Ulang tahun tahun, Jessica. Jessica. Nah, yuk teman-teman di rumah kita juga akan nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun Jessica. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah mimpin langkahmu. Padamu Jessica, selamat ulang tahun.
kasihkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, lalu sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita siang hari ini. Yuk, sampai ketemu lagi Sampai minggu ketemu. depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita tutup pujian ini sambil menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sampai jumpa Sampai adik-adik. jumpa adik-adik.